Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 semua SD Muhammadiyah 5 Jakarta? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, materi belajar kita hari ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang dongeng. Yang kedua adalah tentang pengalaman permintaan maaf. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, Ibu harap kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, kalian dapat menceritakan isi dongeng dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, apakah kalian tahu buah yang ditanam Dayu? Ya, Dayu menanam buah tomat. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat tomat. Nah, ini buah tomat itu banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang berguna bagi tubuh. Nah, ibu mau tanya, warna dari buah tomat itu apa aja ya? Ya, benar. Warna dari buah tomat itu ada dua. Ada tomat hijau dan tomat merah. Nah, selain tomat, ada banyak tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Selain tomat, ada juga tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna loh, yaitu pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Ya, seperti yang sudah kalian baca, yaitu tentang dongeng asal-usul buah kelapa atau asal-usul pohon kelapa. Nah, konon ceritanya buah kelapa berasal dari seorang laki-laki. Laki-laki ini mendapat sebuah kotak hijau dari seorang penyihir. Namun, dengan satu syarat. Syaratnya adalah kotak ini tidak boleh dibuka sebelum ia sampai. Tetapi laki-laki ini tergoda. Di tengah perjalanan, ia membuka kotak tersebut. Karena ia membuka kotak itu, maka jadilah laki-laki itu sebuah pohon kelapa. Ya, nah, dalam setiap dongeng, pasti penulis dongeng ingin menyampaikan pesan kepada yang membacanya. Nah, pada dongeng asal-usul pohon kelapa ini, apa ya pesan yang terdapat dari dongeng tersebut? Ada yang tahu tidak? Nah, ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Dongeng asal-usul buah kelapa mengandung pesan agar kita selalu menjaga atau menepati janji, karena ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Nah, tadi kita sudah menemukan pesan dari teks dongeng asal mula buah kelapa. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menemukan pesan dari teks dongeng itu? Ya, kita baca bersama ya. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada yang membacanya. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Selain itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi untuk menemukan pesan dari teks dongeng, kalian harus membacanya dengan cermat. Ya, Nak? Nah, dalam dongeng terdapat unsur-unsur. Yang pertama adalah tokoh.
Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga adalah watak tokoh, yaitu sifat tokoh di dalam dongeng. Dan yang keempat adalah alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Yang terakhir adalah pesan atau amanat. Nah, ini yang kita bahas tadi. Apa itu pesan atau amanat? Pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ini semua adalah unsur-unsur di dalam dongeng. Ya, kalian pasti sudah membaca dongeng Melati yang Baik Hati. Yuk kita temukan bersama-sama unsur dongeng yang terdapat dalam Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati yang pertama adalah Bunga Melati itu sendiri. Bunga Melati memiliki sifat, karakter, baik hati, pemaaf, dan tidak sombong. Yang kedua adalah Bunga Mawar. Bunga Mawar memiliki karakter iri hati, menjelekkan karakter lain, ramah menyambut para kumbang, dan mau mengakui kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam memiliki karakter yang sama dengan Bunga Mawar, yaitu iri hati, menjelekkan karakter lain, ramah menyambut para kumbang, dan mau mengakui kesalahannya. Nah, selain itu, di dalam dongeng tersebut juga ada para putri kerajaan. Bagaimana karakternya? Karakternya yaitu ia berdua senang mengagumi keindahan dan keharuman bunga di taman. Selain tokoh dan watak tokoh, ada juga latar tempat. Dongeng tersebut terjadi di Taman Bunga Kerajaan. Nah, itu tadi namanya latar tempat. Nah, kemudian yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat, kita harus bersikap baik karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapat kebahagiaan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu contoh bersikap baik adalah dengan cara meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Bunga Mawar dan Bunga Sedap Malam. Ia mau mengakui kesalahannya dan ia juga mau meminta maaf kepada sang Bunga Melati. Meminta maaf bukan hanya dengan sesama manusia saja, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Nah, ini pesan yang dapat Ibu sampaikan ya. Manusia yang baik adalah yang bisa mengakui kesalahannya dan meminta maaf.